Nanda semua, tibalah kita pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang cara belajar pada waktu pandemi ini. Maksudnya belajar pada waktu new normal. Bagaimanapun, Ibu yakin Ananda masing-masing kita ada hambatan, ada halangan, bahkan belum tentu termotivasi dengan kuat. Tetapi Ibu mengharap apapun penghalang, hambatan yang Ananda hadapi, tetaplah Ananda bersemangat demi masa depan Ananda. Yakinlah bahwa semua ini ada jalan keluarnya dan pasti akan berakhir. Cuma menjelang berakhir itu kita tetap semangat belajar. Nah, sebelumnya kita membahas materi-materi tentang keadaan diri Anda. Sekarang kita fokus tentang cara belajar pada waktu pandemi ini. Karena Ibu lihat, Ibu dengar banyak keluhan guru-guru Ananda, ada yang tidak buat tugas, ada yang tidak peduli terhadap mata pelajaran atau bidang studi yang lain. Dan ini sangat menghambat akan kemajuan nilai dan semuanya yang akan Anda peroleh pada akhir semester. Jadi karena apa? Setiap mata pelajaran pasti ada UH-nya, pasti ada tugasnya. Kalau tidak Ananda ikuti, Ananda sendiri yang rugi. Bahkan Ibu akan memanggil orang tua dan kita berbincang-bincang dengan orang tua sebagai guru BK kamu di kelas yang Ibu ajar ini. Nah, sebagai pedoman untuk bagaimana cara belajar masa pandemi ini, mari sama-sama kita tonton video yang baru Ibu dapatkan ini. Silahkan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar, bagaimana belajarnya? Semoga selalu menyenangkan ya. Ingat, belajar di rumah bukan liburan. Nah, kali ini akan disampaikan cara belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19 agar kalian dapat menerapkan dan merencanakan cara belajar yang sesuai dengan diri kalian. Menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Keberhasilan belajar seseorang ditentukan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri sendiri meliputi fisik, psikis, niat, kecerdasan, dan motivasi. Faktor eksternal berasal dari luar meliputi sarana prasarana dan lingkungan sekitar, yaitu keluarga, sekolah, dan kehidupan masyarakat. Atas dasar dua faktor tersebut, selama belajar di rumah, kalian perlu menerapkan beberapa cara belajar selama pandemi COVID-19. Pertama, ciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Buatlah belajar kalian senyaman mungkin. Kalian dapat menggunakan media belajar yang kalian suka. Misal, belajar sambil mendengarkan musik, belajar sambil ngemil, atau belajar sambil rebahan. Kedua, belajar rutin tapi jangan lama. Dalam prinsip belajar dikenal istilah keajegan atau dalam bahasa Banjar sering dikenal istilah tugul. Artinya, lebih seringlah mengulangi pelajaran walaupun hanya sebentar. Ketiga, berilah selingan yang menyenangkan dalam belajar. Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Jika kalian mulai jenuh, selingilah dengan kegiatan kecil yang menyenangkan untuk menghilangkan kejenuhan. Misalnya, bermain dengan kucing kesayangan atau berolahraga ringan. Keempat, disiplin waktu. Belajarlah untuk menghargai dan mengatur waktu dengan baik agar hasil belajarmu optimal. Kelima, beri self reward. Jika belajar kalian di rumah sukses terlaksana, luangkan waktu untuk refreshing atau penyegaran sehingga kalian tetap sehat secara mental dan fisik. Tidak pergi ke sekolah bukan alasan untuk tidak belajar di rumah.
Lebih dari itu, belajar secara mandiri di rumah memberikan kenyamanan serta keleluasaan dalam belajar. Terpenting lagi, hikmah di balik musibah COVID-19 yang mengharuskan kita jaga jarak dan menghindari kerumunan adalah melatih diri kita agar belajar disiplin dalam kondisi apapun. Nah, bagaimana? Apakah sekarang kalian dapat merencanakan belajar efektif yang sesuai dengan diri kalian? Jika bingung, kalian dapat diskusikan bersama guru bimbingan konseling ya. Perlu diingat, hindari acara kumpul-kumpul, tetap di rumah, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, selalu beribadah serta berdoa, dan jangan lupa belajar ya. Meskipun di rumah, lakukan dari sekarang, karena perubahan dimulai dalam dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Selalu semangat, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, Ibu yakin Ananda sudah memperhatikan dengan seksama isi dari video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, sebagaimana biasa, untuk bukti absen dan kehadiran siswa semua, postinglah tugas Ananda dalam bentuk komentar apa saja kesulitan Ananda selama belajar ini, kemudian posting ke grup, dan itu sebagai pengganti absen Ananda untuk kehadiran pada pertemuan kita kali ini. Akhir kata, Ibu aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.